Contohnya menyimpan, biasanya paling nggak nyaman itu ketika kita curhat, kita itu dibilang sabar aja. Nah, ini kata kunci nih. Sabar ya. Sabar. Sabar. Udah diubun-ubun ini sabar lagi. Sabar. Kayak gitu. Iya. Gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast Leadership Talks. Nih, alhamdulillah pada kesempatan ini saya senang banget ya teman-teman. I'm really excited and happy gitu karena kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita langsung sapa Dr. Pandu Ranggabirawa. Assalamualaikum Mas Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini pada kesempatan ini kita udah banyak yang request nih tema-tema seperti ini nih Mas Pandu, bahwa teman-teman gitu kan, anak muda, Gen Z, Gen Alpha di luar sana banyak yang punya tanda kutip keresahan batin gitu kan. Ada yang nyebutnya overthinking, ada yang nyebutnya inner child, ada yang nyebutnya bisa dibilang luka pengasuh dan segala macam. Tapi sebelum ke situ, boleh dong kenalan dulu nih. Siap. Dr. Pandu boleh cerita backgroundnya apa, kemudian gimana story-nya sampai mutusin mau jadi dokter, tiba-tiba sudah di posisi yang profesi yang diidam-idamkan orang, akhirnya resign jadi menekuni dunia terapi dan psikologi dan psikiatri. Silakan cerita aja dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai-santai aja ya. Santai-santai aja. Oke, siap. Soalnya tadi begitu opening tuh temanya langsung tuh rasanya kayak gitu. Nggak, itu jadi hook aja itu. Hook aja. Oke. Ya perkenalkan nama saya Dr. Pandu Ranggabirawa. Ya memang sesuai dengan gelarnya. Ya. Itu masih ada ya, masih menempel. Kalau saya tuh sebagai seorang dokter latar belakangnya. Oke, jadi backgroundnya memang kedokteran ya dok? Kedokteran, ya. Jadi kenapa mau jadi dokter? Ya karena memang cita-cita dari kecil tuh jadi dokter. Oh gitu. Kalau di sekolah kan, kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter. Anak-anak zaman sekarang gak ada yang mau jadi dokter. Kalau zaman sekarang, kamu mau jadi apa cita-citanya ini? YouTuber, content creator. Betul. Mau jadi artis. Iya, mau jadi artis. Sama satu lagi. Influencer dan AI prompter. Wih, lanjut. Ya, jadi saya tuh cita-cita jadi dokter itu dari mulai saya SD. Dari SD, oke. Saya suka banget pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan tubuh manusia. Biologi ya, dan teman-teman kayak tuh. gitu ya. Okay. Bahkan waktu zaman SMP itu kemana-mana saya bawanya buku kedokteran. Buku fisiologi yang tebal-tebal itu, kedokteran kayak gitu. Jadinya saya tertarik banget dengan biologi dan ya udahlah akhirnya masuk ke kedokteran dan jadilah dokter. Oke. Gitu, berarti waktu itu ngambil kedokterannya di mana itu? Di UGM. UGM ya. Lagi ngehits kan sekarang UGM. Oke. Tapi nih asli kan ijazah. Asli. Mau ditunjukin? Oh, iya. Aman. Percaya udah pernah kau ya. Udah pernah. Nah, terus gimana tuh? Boleh diceritain setelah lulus dari itu karir sebagai dokter gimana? Ya, setelah lulus dari kedokteran UGM, saya langsung kerja sesuai dengan passion saya jadi dokter. Karena saya senang yang adrenalin, saya kerja di bagian emergency. Di IGD berarti di IGD. Oke. Rumah sakit apa dok pertama kali? Di rumah sakit Siloam Hospital Kebonjeruk. Oke. Gitu ya. Tahu. Di situ saya 10 tahun. Dari tahun 2010 hingga 2020 akhir sih sebenarnya. 20 lumayan juga ya? Iya, lumayan juga. Dan 10 tahun itu majority memang ditempatkan di IGD? Iya, full di IGD. Full di IGD. Jadi 10 tahun itu saya melihat hidup dan mati itu benar-benar kayak tipis banget. Tipis ya. Orang yang tadinya sehat-sehat aja, baik-baik aja, terus tiba-tiba bisa nggak ada, meninggoy gitu ya. Itu saya saksi hidupnya sekali bahwa benar-benar usia itu nggak ada yang tahu. Oke. Kayak gitu. Nah, berarti 2020 itu kalau nggak salah itu pas lagi rame-rame pandemi ya? Iya, betul. Nah, jadi bisa diceritain nggak tuh part itu dok? Di 2020 itu, jadi jauh sebelum itu dulu ya. Oke, boleh. Itu dulu. Jadi saya senang sekali tuh kerja di UGD. Jam kerjanya juga lumayan dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau shift pagi. Kalau shift pagi. Oke. Kalau shift kedua jam 2 siang sampai jam 7. Sampai jam 7 malam. Jam 2 siang sampai jam 7 pagi. Berarti lebih lama ya? Lebih lama, betul. Okay. Kalau tiba-tiba kebagian jaganya tanggal merah atau hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi besoknya.
26 Iya, 26 jam dong berarti ya. Seru ya kayak gitu ya. Dan Oke. dan case-nya mantap-mantap lah lumayan kayak gitu. Nah, duit dapat dong pasti kayak gitu. Tapi kan waktu hilang sama keluarga hilang kayak gitu. Nah, suatu ketika saya ketemu case begini. Bro, teman saya nih, bro, tolongin dong nyokap gue jatuh. Gitu. Temen dokter juga. Akhirnya kebetulan saya jaga, saya jemput ambulan, ternyata ibunya kena perdarahan di otak. Kayak gitu. Nah, terus baru kita terapi segala macam, bla 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 periksa. Kita konsul dokter bedah saraf. Nah, begitu konsul bedah saraf, ya udah mau nggak mau ini harus dioperasi. Kayak gitu ya. Operasi. Nah, pertanyaan kedua adalah biayanya berapa gitu kan. Ini dokter nih, dokter. Kebetulan dokter bedah sarafnya juga ngomongnya kayak, bro, lo gak usah khawatir sama biaya operasinya, semuanya gratis. Kayak gitu. Aman lah ya. Aman ya kan dokter, kan semuanya gratis. Tapi siapin aja abis ini kan kita mau masuk ICU gitu kan. Mau masuk ICU, siapin aja buat obat-obatan segala macam. Ya kira-kira bakal perawatan di ICU sekitar 30 harian lebih kayak gitu. Siapin aja 10 juta sehari. 10 juta sehari. Iya, itu dokter udah free segala macam. Tapi kan obat-obatan mas siapa yang mau bayarin gitu kan. Oke. Waktu itu belum ada kayak BPJS atau dari pemerintah? Kebetulan saat itu rumah sakitnya belum terima BPJS. Karena swasta gitu, ya. Karena swasta kayak gitu. Ya udah shock dong gitu kan. Akhirnya pinjam sana sini, terus habis itu bisa sih kayak gitu, tapi hutangnya naik terus kayak gitu. Nah, disitulah waktu itu saya teringat bahwa wah saya butuh sesuatu perlindungan nih. Dulu saya nggak percaya tuh sama yang begituan tuh. Akhirnya saya carilah, walaupun saya jadi dokter waktu itu ya, dan pasien-pasien saya banyak yang pakai asuransi, saya nggak punya asuransi zaman dulu. Akhirnya saya carilah buat orang tua saya, dan itu mahal karena usianya udah tua. Karena resiko ya. Iya, karena resiko lebih tinggi. Nah, akhirnya yaudah deh sekalian aja jadi agen kayak gitu. Nah, bergabunglah saya di asuransi saat itu. Kayak gitu. Dan alhamdulillah ya ternyata di situ bisa menghasilkan banyak kayak gitu, sehingga saya OPD nih. Bisa menghasilkan banyak dan waktu saya tuh nggak tersita banyak gitu. Dan bisa nolong orang juga. Jadi dapat tiga-tiganya tuh ya, triple tuh. Kalau dulu kan pas di IGD ya, hampir 10 tahun itu duit dapat, tapi waktu habis. Habis, bisa nolong orang kan intinya, saya maunya kan bisa nolong orang, gitu kan intinya kan, karena punya jiwa pingin bantu orang kayak gitu. Jadi dari kecil tuh kayak udah sukanya tuh nolongin orang kayak gitu. Dari kecil. Nah, begitu di rumah sakit jadi dokter memang niatnya mau bantuin orang yang kena sakit terus bisa sembuh kayak gitu. Ya kan? Perasaan orang yang habis sakit terus sembuh itu kan luar biasa banget gitu. Itu kan. Kepuasan batin. Kayak gitu. Nah, lama-kelamaan kan gini amat ya gitu. Waktunya habis, tenaga habis, resiko tertular penyakit kayak gitu ya. Zaman dulu tuh sebelum ada COVID ada pandemi lagi tuh. Bukan pandemi, endemi. Kayak MERS-CoV kayak gitu. Kalau orang awam bilangnya flu onta ya, flu Arab kayak gitu. Flu Arab. Ya. Terus pernah juga itu loh yang flu burung juga. Ya, flu burung ya kayak gitu-gitu tuh udah begitu muncul beritanya aja kita udah waspada banget kayak gitu. Nah, udah sampailah akhirnya di 2019 itu udah capek banget lah. Udah capek banget. Capek sebagai itu ya, bertugas di IGD itu ya, yang kehabisan waktu sehari-hari itu. Kehabisan waktu dan udah mulai terima BPJS. Kayak gitu. Udah terima pasien BPJS dan otomatis dong loadnya bertambah kayak gitu. Karena aksesnya semua orang bisa kan ke rumah sakit Siloam itu. Bayangin dong rumah sakit internasional, terus habis itu tiba-tiba bisa terima BPJS, orang pasti maunya milihnya ke sana semua gitu. Betul. Walaupun yang sekarang kan lagi terkenal nih kriteria BPJS yang boleh masuk rumah sakit mana, boleh enggak yang mana gitu kan sekarang udah disosialisasi. Zaman dulu kan enggak. Semua orang yang batuk pilek mencret dikit aja tuh datangnya ke UGD kayak gitu. Ke UGD, betul. Sampai
benar-benar yang tadinya kita pasien paling cuma 30, 40 itu bisa 100, 200 pasien per hari. Satu hari itu? Iya, dan kita kerjaannya nolak-nolakin pasien. Jadi kalau yang dibilang nolak-nolakin pasien, yes itu betul. Tapi bukan karena kita nggak mau terima ya, karena satu overload, yang kedua itu nggak true emergency. Mungkin ini faktornya literasi juga kali, Dok. Literasi juga. Literasi dan edukasi bahwa kalau orang Indonesia itu kan kalau nggak sakit mereka nggak ke dokter kan, atau nggak sakit. Tapi begitu sakit masuk angin gitu, misalnya mencret-mencret segala macam kan nggak harus ke emergency atau ke IGD juga dong. Betul, gitu kan. Kayak gitu. Nah itu yang nggak tahu kan, yang tadinya mereka yang bayar pribadi atau pakai asuransi, yang sakit dikit ya ke UGD diterima gitu kan. Kenapa diterima ya? Karena kan loadnya kecil, kayak gitu. Nah begitu pakai BPJS, wah dia bisa merasa bisa masuk semua, datanglah semuanya ke UGD kayak gitu. Wah overload lah, udah kayak pasar setiap hari. Itu dengan jumlah resources nakes di IGD sama? Nakes iya sama. Atau dikali lipat 2, kali 3? Sama, kayak gitu. Karena kan memang tidak disiapkan. Memang sebenarnya UGD ya namanya instalasi gawat darurat kan, emergency. Jadi memang harusnya menerima pasien yang gawat darurat saja, kayak gitu. Nah, alhasil load pekerjaan bertambah, emosi juga jadi senggol bacok. Kayak gitu. Sensi lah ya. Iya, jadi sensi. Jadi buat para pendengar yang ketemu kok bedanya rumah sakit yang BPJS sama itu, yang BPJS pelayanannya seolah-olah lebih jelek. Itu bukan karena memang itu ya, karena memang overloadnya luar biasa banget. Gitu. Seolah-olah mereka galak kayak gitu. Karena jutek, memang paling minimal jutek loh itu ya. Iya, jutek. Kenapa bisa jutek? Overload beneran. Gitu. Aslinya itu dia nggak jutek gitu, aslinya. Si perawat-perawatnya, adminnya, dokternya aslinya enggak. Cuma kan setiap hari nanganin banyak orang dengan keluhan yang macam-macam gitu kan, jadi ya mau nggak mau akhirnya kebawa juga ya dari sisi emosi gitu. Nah itu di 2019 itu apa yang terjadi, Dok? Nah overload terus habis itu jadi sering berantem sama pasien kayak gitu ya, mungkin suka ada berita-berita di sosial media atau kayak gitu-gitu. Terus sama yang tadinya kita hubungan baik sama perawat, sama dokter-dokter yang lain, sejawat-sejawat yang lain yang tadinya hahaha itu dalam artian hubungannya baik kayak gitu. Sekarang jadi senggol bacok. Kayak gitu. Mulai gak nyaman dong ya. Mulai nggak bener nih. Mulai ada something yang saya perlu, apa sih yang bisa saya ubah kayak gitu. Akhirnya setelah berpikir panjang, yaudah kita jalanin aja berbisnis kayak gitu. Ujung-ujungnya goal saya adalah bisa bantu orang kayak gitu. Nggak harus jadi dokter terus gitu kayak gitu. Karena akhirnya saya kan waktu itu ikut berbisnis asuransi waktu itu. Berbisnis asuransi, dan di situ juga kita mengedukasi juga kesehatan juga kan, sakit kritis segala macam. Jadi kapasitas saya sebagai dokter tetap terpakai kayak gitu. Bukan jadi switch jadi konsultan keuangan, enggak kayak gitu. Nah, dan waktu itu juga saya belajar ilmu-ilmu human technology. Berawal dari saya belajar hipnoterapi. Hipnoterapi. Itu di 2019 itu ketika masih di IGD atau udah ketika cabut? 2019. Saya belajar hipnoterapi dari 2010. Dari 2010. Jadi dari awal masuk ke UGD, masuk ke rumah sakit, saya belajar hipnoterapi. Kenapa? Karena memang dulu ya awalnya karena ngelihat ada sepupu saya ngelihat, ternyata bisa loh hipnoterapi itu ada beneran. Awalnya dari kayak gitu. Jadi hipnoterapi untuk show. Jadi kayak dikasih sugesti hilang angka 6 terus tidur kayak gitu. Beneran ada kayak gitu. Kalau zaman dulu itu kayak gini loh, para mentalis Romy Rafael. Iya, Romy Rafael itu senior saya. Kayak gitu. Itu senior saya. Nah, akhirnya tertarik, carilah sekolahnya. Akhirnya saya sekolah tuh hipnoterapi. Disitulah pertama kali saya belajar ilmu tentang mental health. Kayak gitu. Begini cara pikir, cara pakai otak manusia kayak gitu. Padahal saya dokter ya, dulu belajar kemana aja gitu. Ketika belajar hipnoterapi itu tahu ilmu alam bawah sadar, pikiran bawah sadar kayak gitu. Terus memori disimpannya di mana, itu baru ngeh di situ tuh. Sehingga ternyata memang manusia itu Allah ciptakan sempurna ya. Karena berbeda, karena manusia itu punya akal.
punya akal, punya pikiran. Nah di situ pertama kalinya klik, wah ini mental health keren banget gitu. Oke, dan sebenarnya itu sempat ada persinggungan di dunia kedokteran juga ya, Dok ya. Maksudnya dipelajari ya ketika oleh mahasiswa kedokteran ya di kampus ya. Dipelajari. Cuma kan mungkin kan ketika di kampus mungkin lebih banyak apa ya, bisa dibilang poin-poin yang sifatnya teoritis kan. Iya betul. Kalau yang setelah dari situ kita belajar kan mungkin yang lebih ke praktikal gitu loh. Iya. Apalagi kan kalau misalnya itu dipakai kayak tadi kan berbisnis atau buat terapi orang gitu. Betul. Nah tadi mungkin ada part yang ini mungkin bisa diceritain sih 2019 itu kan akhirnya resign ya. Iya, resign. Jadi bisa diceritain nggak part itu ya Dok? Ya, jadi saya merasa sangat bersyukur sekali ya. Bersyukur sekali akhirnya kan tadi wah kan ngerasa wah saya ini kayaknya nggak bener nih gitu kan. Udah mulai nggak nyaman lah ya. Udah mulai nggak nyaman kayak kerja. gitu. Pindah kerja atau pivot gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk full time kayak gitu, full time di yang memang sudah existing dan memang sesuai dengan goal saya kayak gitu. Di bisnis asuransi ini. Di bisnis asuransi itu. Tapi ketika memutuskan itu memang udah berkeluarga, udah nikah? Sudah nikah. Iya, artinya kan ada orang-orang tertentu yang ngambil keputusan itu kan keputusan yang mudah ya. Iya. Apalagi kalau misalnya situasinya itu statusnya udah nggak sendiri lagi tuh. Ya memang banyak sekali pertimbangan. Yang pasti kan income dari rumah sakit kan hilang ya. Iya betul. Income dari rumah sakit hilang digantikan dengan income yang dari asuransi kayak gitu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk pindah itu kayak gitu. Nah sebelum ke arah sana, jadi kayak kita balik lagi dulu ke yang belajar tentang mental health itu. Nah si mental health itu karena ini berhubungan nih nanti dengan yang si 2019 saya resign itu. Ya dan berhubungan juga dengan tema kita hari ini kayak gitu kan, bukan cerita kita jadi dokter. Iya. Gitu. Ya, jadi saat saya belajar hipnoterapi itu saya bisa melakukan banyak hal. Salah satu yang paling seru itu adalah saya bisa melakukan tindakan bedah minor minor atau misalnya cabut kuku, ngejahit itu tanpa anestesi. Tanpa anestesi. Iya, itu hanya dengan hipnosis. Oh, dibuat tidur atau dibuat nggak sadar atau dibuat dia tidak bisa merasakan nyeri. Bisa itu Dok? Bisa kayak gitu. Itu namanya hipnoanestesi. Hipnoanestesi. Ya. Jadi memang pikiran manusia luar biasa sekali kayak gitu. Ini bisa juga buat ngutil orang nih sebenarnya. Bisa ya kan. Bisa ilmu apapun ya itu selalu punya dua mata pisau. Kayak gitu. Tergantung kita pegangnya siapa yang megang gitu kan. Iya. Tapi ini ilmiah ya. Karena saya juga ngeliat ilmiah. Orang yang dicopet dan segala macam hanya dengan satu ketukan misalnya gedam ya namanya. Ditepuk itu udah hilang kesadaran. Disuruh nyerahin dompet, nyerahin jam dan segala macam, itu bisa tuh. Ingat saya seperti itu. Tapi bisa. Memang benar-betul medis ya Dok ya? Medis, betul. Dan itu benar-benar ilmiah lah gitu ya? Awalnya hipnosis itu masuk ke pseudoscience awalnya. Lama-kelamaan karena banyak yang mempelajari, akhirnya diteliti secara medis. Bahkan psikolog aja yang benci banget sama hipnoterapi zaman dulu ya, gitu. Sekarang mulai banyak psikolog dan psikiater yang juga belajar tentang hipnoterapi. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah itu terus apa tuh perjalanan atau ceritanya? Setelah tahu itu, terus habis itu saya bisa dengan hipnoterapi bisa bantu teman-teman saya yang punya kecanduan merokok jadi hilang, punya trauma jadi hilang kayak gitu. Itu waktu awal-awal dengan hipnoterapi aja kayak gitu. Pasien-pasien dengan gangguan panic attack segala macam di UGD bisa ditangani tanpa obat kayak gitu, hanya dengan hipnosis waktu itu kayak gitu. Nah terus ditambah ketika kita berbisnis asuransi ya kan kita juga melakukan recruiting melakukan enrollment kayak gitu. Dan akhirnya kan kita mengelola banyak sekali orang kayak gitu. Nah kalau bisnis franchise kita buka cabangnya barang ya bentuknya ya. Betul. Store, toko gitu kan. Tapi kalau bisnis asuransi kita buka cabangnya manusia isinya. Betul. Dengan segala problematika yang ada di dalamnya dibawa ke bisnis kayak gitu ya kan. Nah disitulah ilmu-ilmu mental health ini dibutuhkan. Nah akhirnya bertemulah dengan case-case yang seru-seru lah kayak gitu. Bisa coba diceritain Dok? Salah satu contoh. Iya misalnya kayak
kemarin kan saya ada cerita ya, ini inner child itu bisa mempengaruhi penjualan kayak gitu. Iya tuh sempat tuh. Ya. Apa tuh maksudnya tuh inner child? Jadi misalnya kayak bisa terjadi mental block misalnya. Karena kalau ini terjadi pada saya sendiri ya, gitu. Saya ini terlahir dari 2 orang tua saya yang memang profesinya itu ASN. Kalau zaman dulu tuh PNS. Ya PNS kayak gitu. Dan papa mama saya selalu ngomong kita tuh nggak bisa dagang, selalu rugi. Kayak gitu. Dari itu diulang-ulang terus, nggak bisa dagang selalu rugi, nggak bisa dagang. Sehingga yang terjadi adalah saya nggak bisa dagang. Kalau misalnya saya mau bikin sesuatu, mau jual sesuatu pasti rugi. Nah itu pernah kejadian? Sering. Dan itu berulang kayak gitu. Ternyata bukan karena strateginya, bukan karena produknya, bukan. Tapi karena dari something. Yes. Di dalam dirinya. Dari dalam diri. Programnya yang sudah tercetak, tercipta dan terinstall di dalam diri kita secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, gitu. Kan kalau orang sadar dia mau berubah, mau belajar, mungkin dia bisa cari guru, cari mentor, cari. Masalahnya kan kebanyakan orang itu kalau punya mental block itu nggak sadar tuh. Betul. Kalau sadar mah gampang banget betulnya. Iya kan. Kayak pertama kali dokter Pandu menyadari bahwa ternyata gue ini punya nih mental block, gue ini nggak bakat dagang, nggak bisa jualan, nggak jago closing dan segala macam. Itu gimana tuh menemuinnya itu kan? Kan butuh tanda kutip butuh mirror, butuh cermin tuh, butuh orang yang ngasih tahu. Betul, kayak gitu. Kebetulan karena waktu itu saya belajar, gitu kan. Tapi kan nggak semua orang belajar. Nah itu dia kan, nggak semua orang itu punya akses pendidikan yang bagus ya di negara kita itu. Iya, nah inilah fungsi dari podcast ini kan. Iya betul. Nah ini menarik nih Dok. Nah berbicara tentang tadi ya mental block gitu kan. Kemudian juga, toh sekarang juga akhirnya setelah resign loh dari dokter, berbisnis asuransi ya. Iya. Dengan pasangan, dengan tim juga, kemudian juga saya juga tahu ini dokter Pandu semangat belajarnya luar biasa ya, belajar AI, belajar digital, sosial media dan segala macam. Alhamdulillah kan bisa kan? Iya. Bisa loh, maksudnya you can break the mental block itu tuh kan, kayak gitu. Nah, berarti itu kan bisa juga kita pakai buat diri sendiri, bisa juga dong buat ngebantu orang lain. Yes, betul banget. Nah, kita mau masuk ini Dok. Jadi tadi kan banyak orang-orang ya yang gue ini emang kayaknya gue ini emang ditakdirkan jadi bodoh kali ya. Emang gitu? Iya. Enggak, ini nih orang lain bukan di sini, di sana. Gitu kan, atau misalnya emang kita tuh jadi WNI itu emang ditakdirkan menderita gitu. Bahkan ada salah satu kan Ustadz tuh bilang bahwa ada jalur khusus masuk surga untuk WNI katanya. Bodoh iya kan? Iya. Karena apa? Sakit sering dibodohin, sering dimiskinkan secara sistem ya. Dan juga banyak tanda kutip orang yang ngerasa hidupnya begitu-begitu aja, stuck itu memang karena nasib. Nah, itu gimana Dok dari sisi dari kacamata hipnoterapi buat memahami statement itu? Iya, seru juga ya. Kalau kayak gitu mah semua orang pengen jadi orang Indonesia ya, kan jalur khusus. Tapi kan pengennya orang itu masuk surga dari pintu syukur kan, bukan dari pintu sabar. Oke. Gitu. Tapi kan yang penting ujung-ujungnya surga. Iya, kalau mati bawa iman. Kalau matinya nggak kuat iman. Iya. Nah, kembali ke tadi ke statement tadi gimana Dok? Silakan. Ya sebenarnya hidup itu kita yang ciptakan. Hidup itu kita yang ciptakan, bukan Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan, kayak gitu kan, betul ya. Tuhan yang ciptakan. Sebenarnya gini, Tuhan yang ACC sebenarnya. Tuhan yang ACC. Kita yang create. Bedanya? Kita memilih. Bedanya di mana? Kita memilih dulu nih, saya mau A nggak gitu. ACC apa enggak kayak gitu. Oh, jadi ujungnya tetap di Tuhan. Iya dong. Tapi proposal-nya itu dari human. Yes, betul. Nah, kalau orang dari awal bilang, gue mah miskin, bokap nyokap gue miskin dan segala macam, berarti dia proposalnya miskin dong. Ya, kita boleh bahas law of attraction nggak? Boleh. Kemarin kita bahas juga tuh. Kita kemarin sempat bahas law. Monggo gimana tuh? Gini, jadi karena LOA itu tidak ada di psikologi. Gak ada ya? Gak ada. Jadi gini, law of attraction itu ya bolehlah mau namanya apa kayak gitu bebas kayak gitu. Law of attraction itu hanya sekedar terminologi. Oke. Karena sempat booming tuh di 2010-an kan, Rhonda Byrne dan teman-teman gitu. Ini kalau dibahas jadi webinar nih. Udah mahal nih ilmunya nih. Ilmu mahal. Jadi kita apa namanya? Kayak gini. Sebenarnya kita percaya atau nggak percaya, suka atau nggak suka, yang namanya law of attraction itu akan bekerja.
Berarti emang benar-benar hukum itu ada ya? Hukum itu ada, hukum kayak gitu. Menarik itu sama kayak hukum gravitasi. Ya. Lu boleh nggak percaya hukum gravitasi, hukum Newton gitu kan misalnya, nggak percaya, wah saya nggak percaya kayak gitu. Silakan loncat dari lantai 11. Tetap aja gitu Tetep kan. aja jatuh. Mau sholat nggak sholat gitu kan. Mau orang Indo, orang luar sama mati juga. Ya kalau langsung ke ini ya ke aspal ya. Oke. Nah, jadi apapun yang kita minta, ya apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan itu pasti akan ketarik. Nah, itu namanya hukum tarik menarik. Kayak gitu. Dulu awalnya you are what you think dulu ya katanya ya. Tapi setelah berkembangnya waktu itu udah lagi you are what you feel, you are what wah banyak-banyak lah pokoknya. Intinya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan itu ketarik. Nah, sekarang nih Mas Raga, aku mau punten nggak ngomongin agama, tapi gini, aku minta koreksinya. Jadi ada ayat kembar. Ya, ayat kembar di beberapa kitab ada kayak gitu. Intinya bunyinya seperti ini. Nanti tolong dikoreksi ya Mas Raga. Apa namanya? Mintalah kepadaku niscaya akan ku kabulkan. Ya, betul itu ada di Al-Quran ada ya? Oke. Ud'uuni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoalah padaku, niscaya aku pasti akan kabulkan. Yes. Berapa persen? Apanya? Dikabulkannya. Dikabulkannya itu 100%. 100% kan? 100%. Betul ya? Betul. Tapi kok saya minta jadi kaya 1 miliar, ya Allah kirimkan saya 1 miliar, dapat nggak? Tergantung. Nah, kalau gitu nggak 100% dong kalau udah tergantung. Tergantung seberapa yakin orang yang minta. Tergantung seberapa kuat memataskan diri. Tergantung dia mau nggak jalanin prosesnya. Kadang ada di ayatnya nggak kayak gitu? Itu nggak ada sih. Nggak ada kan? Sebenarnya nggak ada. Itu siapa? Iya kan saya cuma urusan. Iya kan? Sebenarnya nggak ada pengecualian ya? Nggak ada pengecualian. 100%. 100%. Yang ngomong siapa? Yang ngomong ya Tuhan sendiri, Allah sendiri di Al-Quran. Iya kan? Yang ngomong tergantung tadi Mas Raga kan? Oh iya, bukan betul. Allah kan? Bukan. Iya. Ya nggak apa-apa nih, ya kayak gitu. Nah, kenapa bisa ada kita lagi minta A tapi nggak datang-datang? Nah itu juga tuh. Nah setelah diteliti sebenarnya manusia itu berbicara, manusia itu berdoa, manusia itu dengan menggunakan getaran, vibrasi. Nah vibrasi ini dok, punten, lebih ke kata-kata atau vibrasi energi. Energi. Jadi kalau misalnya gini, sebenarnya kita ini adalah energi, alam ini adalah energi, semua makhluk itu ada energi, mic ini adalah energi. Itu kalau kita zoom out terus itu isinya sama. Kayak gitu. Kalau di komputer itu kayak coding 1011010 ya kayak gitu. Itu kalau di zoom out sama, artinya sebenarnya kita saya dengan Mas Raga itu sama energinya. Saya dengan ini adalah dengan meja sama, saya dengan kucing sama kayak gitu. Itu adalah energi. Berarti kita semua termasuk dengan universe. Saya itu connecting sebenarnya. Yes, betul. Oneness, bahasa itunya oneness. Oneness ya, kesatuan. Kayak gitu. Nah, kemudian apa korelasinya, Dok? Korelasinya adalah gini. Ketika kita minta sesuatu itu kan keluar vibrasi bergetaran kayak gitu. Kepengen berharap ya kan sesuatu yang baik lah yang kita minta gitu ya pasti. Kayak gitu. Nah, itulah bahasa yang dibaca. Jadi kan misalnya katakanlah kalau orang Muslim berdoanya pakai bahasa Arab kayak gitu. Bahasa Arab, ya. Ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Ada juga yang bahasa Arabnya rasa Sunda. Ada yang bahasa Arabnya rasa Jawa kayak gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang lidah orang aja beda gitu kan. Nah terus ada yang pakai bahasa Inggris. Ada yang mungkin bahasanya bahasa Tagalog misalnya kayak gitu. Iya. Itu berapa persen kalau berdoa pakai bahasa itu berapa persen dikabulkannya? Sebenarnya kan ya Tuhan Allah Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Pendengar, nggak peduli bahasa apapun. That's right. Yang dipakai ya kan ya pasti dikabulkan. Ya. Persamaannya adalah ketika kita berdoa itu ada vibrasi yang keluar, gitu. Dan itu diterima sama semesta, sama Allah. Nanti dia langsung kabulkan, 100%. Kayak gitu. Tapi kok kenapa doa saya nggak pernah dikabulkan? Ada gini juga, jawabannya. Ada juga tuh. Jawabannya gini, ya Allah beri saya rezeki yang banyak kayak gitu. Di mulut, di pikiran kayak gitu kan. Tapi vibrasinya jangan ya Allah
kalau saya kaya nanti saya sombong, ya gitu. Oke. Jadi vibrasinya yang itu nggak nyambung ya, nggak nyambung antara apa yang dikata-kata dengan getaran. Karena kan getaran itu dari sini kan sebenarnya, dari betul. hati itu. Jadi yang meminta itu apa? Getaran. Yang diterima itu getaran. Yang dijawab 100% itu adalah vibrasi. Oke. Nah itu ya seringkali orang itu nggak nyambung ya. Betul. Nggak sinkron. Ya. Antara apa yang diminta, misalnya kasih saya duit 1 miliar gitu kan, dalam hati ntar gue dipajakin nih sama iya betul. Jadinya gitu. Apa? Jadi yang dibaca adalah jangan kirim saya 1 miliar. Oke. Kayak gitu. Makanya ada orang yang kata-katanya itu kayaknya motivasional, positif dan segala macam, kok nggak relate nggak ngefek ya, nggak ngefek gitu. Iya, kan bahkan ada orang yang mungkin biasa aja dan segala macam, tapi kayaknya apa ya, penuh keberuntungan aja itu ya bukan keberuntungan nanti. Mungkin bukan keberuntungan ya. Nanti kebetulan vibrasinya sama. Makanya tadi yang Mas Raga bilang tergantung seberapa yakin. Kalau kita yakin 100%, apa yang kita ucapkan itu vibrasinya sama. Oke. Kayak gitu. Itu yang dinamakan selaras. Selaras itu ya. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan apa yang digetarkan itu sama. Sehingga ada orang yang ngucap A aja langsung kejadian A. Saya pernah tuh. Saya berapa kali gitu kan. Saya berapa kali mungkin sama ini juga nih ya, sama teman-teman di sini. Aduh lagi misalnya ya, lagi lapar banget nih. Kayaknya pagi-pagi kayak gini enak banget nih kalau ada pecel. Bener datang tuh. Yes. Ada yang pengen durian. Tapi itu kadang-kadang kayak nggak bisa di-planning gitu. Iya, karena kan vibrasi kita gitu kan. Iya. Saya mau pecel, ya gitu. Itu semesta langsung oke, ACC gitu. Dan itu nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak rezeki yang diantar gitu. Dan itu nggak sekali 2 kali sih, beberapa kali sih kayak begitu. Oh gitu. Seru sih kalau kayak gitu. Nah pertanyaannya gini nih, ini kan ya sekali lagi kan hidup itu sekali lagi tidak, banyak orang bilang hidup itu tidak seindah kata-kata motivator ya. Buat kita yang udah tahu gitu kan, teori-teori bahkan udah praktik dan segala macam, ya alhamdulillah wa syukurillah kayak gitu. Tapi di luar sana kita melihat kan teman-teman juga gitu kan, masyarakat dan segala macam, banyak hal-hal yang apa ya bahasanya, ketidakberuntungan gitu. Kemudian juga bisa dibilang nasib tidak baik dan seterusnya gitu. Kita mau bahas tentang nyerempet-nyerempet tadi ya, tentang banyak orang itu nggak dapat pengetahuan yang seperti ini, bahkan mereka mendapat perlakuan yang kurang baik mungkin dari keluarga dan lingkungan segala macam, sehingga mereka itu mengalami yang namanya bisa dibilang bad emotion. Nah, bad emotion ini yang menyebabkan seorang anak itu punya perilaku kayak nakal, nyari perhatian. Kalau bahasanya ini mungkin mulai bahas sedikit inner child nih. Seperti yang ditunggu-tunggu. Nah itu gimana tuh dalam kacamata psikologi, kacamata hipnoterapi tadi ya, kacamata hipnoterapi, dan juga kan Mas Pandu ini kan ya dunia medis juga, dulu kan sempat jadi dokter, sekarang juga pebisnis juga, terapis juga, melihat dan mencermati perilaku-perilaku yang tidak baik di teman-teman kita ini. Nah aku nyambung yang tadi dulu ya, nah ini ada bridgingnya kayak gitu. Nah ketika kita hidupnya selaras, maka apapun yang kita tarik, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan itu akan ketarik kayak gitu. Nah sekarang tadi harapannya sih bertanya, kok bisa ada yang nggak terkabul gitu kan? Tadi kan ada ketidakselarasannya kayak gitu. Nah apa yang bikin tidak selaras? Ya itu tadi trauma masa kecil. Oh gitu. Kayak gitu. Trauma masa kecil. Iya, trauma atau ketidakberuntungan yang tadi Mas Raga sebut. Gitu. Jadi ada program-program ibaratnya gini. Kalau misalnya kita kayak punya handphone aja, kita kan waktu kita dilahirkan, kayak gitu ya, itu sama aja kayak kita beli handphone baru gitu, kayak gitu ya, ringan ya, kayak gitu. Tiba-tiba kita install aplikasi, ada WhatsApp, ada M-Banking, ada macam-macam, Telegram segala macam ya, kayak gitu. Nah, bisa ada terus terkoneksi dengan internet gitu kan? Nah, bisa kena virus nggak? Bisa dong. Bisa ya. Gitu kan. Bisa kan makin berat tuh memorinya kan. Betul, makin berat, makin kena virus. Terus kalau misalnya memorinya udah mau full nih, kira-kira mau buka WhatsApp aja lama nggak? Jadi mau download ini jadi lemot nggak? Itu yang terjadi. Informasi masuk kayak gitu. Iya. Ya kan? Itu yang disebut jadi beban itu ya. Beban. Dari RIT kayak ya. gitu. Nah,
Nah disitulah yang makanya tadi yang saya bilang, ya Allah saya perbanyaklah rezeki saya, jadikanlah saya orang kaya kayak gitu-gitu. Iya. Nah program yang ada tersimpan di bawah sadar yang sudah dikumpulkan dari masa dia lahir sampai detik ini, itu nge-reject semuanya. Karena tadi ya. Karena otomatis itu, karena itu sudah terinstall secara tidak sengaja, ya sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke dalam dirinya, sehingga itu menjadi program, gitu. Okay. Makanya mau berdoa sampai jungking juga kalau itu tidak dibetulin, gitu ya, nggak tembus gitu ya, nggak menembus, itu nggak akan ketarik vibrasinya. Nah itunya itu adalah tadi satu kata trauma. Salah satunya trauma. Trauma. Ya salah satunya trauma. Tapi kan gini, dok, bahwa kalau trauma itu ada. Mereka bisa bilang bahwa kan saya nggak pengen kayak begini. Bisa ya, jadi nggak pengen kan? Nggak yang tidak disengaja kan? Ya mungkin bisa jadi mereka dapat perlakuan atau cara pendidikan dan pengasuhan di rumah, betul. Atau dapat lingkungan yang mohon maaf juga anak-anaknya kurang baik dan segala macam gitu. Nah itu masih bisa dirubah nggak seiring perjalanan waktu? Bisa ya. Bisa, gitu. Gimana caranya? Tapi balik lagi ke dirinya sendiri dulu. Yang pertama tuh dirinya sendiri dulu. Seberapa berat dia punya trauma? Yang paling berat yang paling berat adalah ketika dia nggak sadar kalau dia punya trauma. Nah ini repot nih. Iya kan? Iya. Kalau jadi dokter nih, dokter jaga di IGD gitu kan, pasien datang enak ya. Iya. Dok saya sakit perut. Mual-mual, muntah-muntah, demam gitu, enak ya. Iya. Sadar ya. Oh oke, obatnya ini kayak gitu. Tapi ada pasien ditarik-tarik sama orang tuanya, udah kamu ayo berobat sini. Oh enggak, orang aku nggak sakit, bingung kan? Iya. Sakit apa gitu kan? Lebih sulit nolong orang yang nggak mau dibantu kan? Betul, itu namanya yang disebut itu tadi luka tak kelihatan itu. Luka tidak kelihatan ya. Iya. Ini bahasa kerennya inner child bukan sih dok? Masuk. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi inner child itu kan sebenarnya sebuah program yang tercipta dari masa kecil kayak gitu. Program. Ada juga orang yang menyebutnya itu luka pengasuhan ya? Ya bisa jadi. Inner child, luka pengasuhan kayak gitu. Nah kembali ke kita nih ya kan, dimana bahwa kalau di masyarakat kita ya di Indonesia kan bisa dibilang kalau anak-anak itu kan bisa dibilang mereka adalah produk dari keluarganya gitu ya. Betul. Produk dari orang tuanya. Nah berarti kalau misalnya ada anak-anak yang tadi kena trauma, inner child dan segala macam, yang pertama itu gimana supaya ngebuat mereka itu sadar bahwa ada sesuatu yang nggak baik-baik aja lo gitu kan di diri lo itu. Terus yang kedua yang lebih penting lagi adalah itu gimana sih dok supaya dari trauma ini mereka itu pertama nggak muluk-muluk dia bisa menerima itu acceptance. Kita mulai dari situ. Ini sudah mulai masuk. Masuk Michael. Oke. Jadi ceritanya begini. Kita bahas tentang handphone tadi ya. Iya. Kalau misalnya kita udah berasa bahwa handphonenya tuh berat kayak gitu, artinya banyak aplikasi yang nggak penting gitu kan, banyak aplikasi yang nggak penting yang perlu kita uninstall kayak gitu. Ya itu kata kunci itu uninstall. Berarti instalasi program-program yang bawah sadar yang tidak berguna, tidak terkontribusi itu perlu di uninstall, dihilangkan. Kayak gitu. Bukan dikendalikan. Bukan. Kalau dulu kan ada kiai yang bilang intinya pengendalian diri. Oh iya. Tahun 80-an tuh ya. Tahun 80-an ya. Legendaris banget sih emang. Ya kan, ini pengendalian diri. Nah, jadi si program-program itu kalau misalnya kita ibaratkan sebagai ular. Sebagai ular, tadi kita ibaratkannya sebagai aplikasi, kan ini sebagai ular. Jadi ini ada rumah kita, rumah kita. Terus habis itu setiap hari itu kemasukan ular, kayak gitu, kemasukan ular. Nah, makin lama makin banyak kan, ularnya kan, kayak gitu. Pertanyaannya gimana caranya biar nggak ada ular itu, kayak gitu. Nah, zaman dulu orang tua kita, guru-guru kita, terus bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang menyarankan bahwa ya udah kita menyimpan, memendam, meredam dan mengendalikan ular itu. Oke. Ya jadi kan? Coba dijinakkan tuh ya. Dijinakkan si ularnya. Betul. Itu. Nah, kebanyakan itu adalah misalnya kita lagi tantrum nih, lagi marah atau lagi sedih banget kayak gitu. Biasanya kalau kita curhat dibilangnya apa?
gitu doang gitu Satu kan. itu ya. Iya, gitu doang. Rasanya apa kalau digituin? Kayak dapat judging sih sebenarnya. Judging gitu ya. Terus kayak ini cemen lo gitu. Iya gitu. Jadi malah jadi malas jatuhnya. Jadi malas ya, jadi malas kayak kan gitu. karena udah tahu respon tuh kayak gitu. Apalagi kan di dunia kita ya patriarki itu kan. Kalau cowok itu terus curhat dibilang laki-laki itu tidak bercerita katanya. Gitu udah bercerita. Gitu. Ya. Laki-laki itu tidak bercerita gitu kan. Akhirnya begitu nggak bercerita dia ngapain? Lama-lama stroke juga sih. Karena mengundang masalah juga. Karena kan nggak baik laki-laki maupun perempuan. Pasti dong semua orang tuh punya masalah ya di dunia ini gitu kan. Tinggal kan tadi ada orang-orang yang punya trauma tadi dok, yang punya mental health-nya kurang bagus dan segala macam. Banyak yang bahkan mereka pun nggak tahu, nggak sadar bahwa mereka itu there is something bad inside them gitu. Oh iya, kita mau ini dulu sebelum masuk ke ular-ular tadi ya. Saya lupa. Gimana cara mendeteksi kalau kita punya mental health trauma? Nah, rasa-rasanya sih kalau nggak orang yang biasa merenung ya, reflektif itu, biasanya dia kasih tahu sama orang. Gitu. Dikasih tahu sama orang. Iya, lu kok orangnya annoying banget nih, nyebelin banget gini. Itu kalau udah ngeganggu kan. Ya, kalau belum gimana? Kalau belum sih rasa-rasanya sulit deteksinya. Agak sulit. Saya kasih tahu ya, paling gampang ya. Paling gampang adalah ketika terjadi sesuatu dalam hidup yang berulang. Sesuatu hidup yang berulang. Contohnya apa? Contohnya misalnya gini. Misalnya kita contoh percintaan remaja ya. Misalnya dia punya pasangannya itu tukang KDRT. Oh, KDRT. Kayak gitu. Biasa main tangan lah ya. Main tangan. Pacar pertama diputusin. Gitu ya. Terus habis itu dia cari pacar lagi. Iya dong, cari pacar lagi. Dapatnya gitu lagi. Putus lagi. Begitu pacar lagi. Gitu lagi. Nanti sampai berkeluarga dia dapatnya begitu lagi. Jadi emang tipikal yang tadi ya ringan, ya maksudnya main tangan gitu ya? Iya kayak gitu. Karena yang tadi sesungguhnya kita meminta dia datang. Jadi kan balik lagi ke LOA tadi ya. Iya. Kita ngomongnya gue nggak mau pengen yang kayak gitu, tapi tubuh kita nariknya seperti itu. Karena ada program di dalam tubuh memunculkan getaran yang seperti itu. Jadi muter lagi. Kalau misalnya contohnya orang-orang dalam berbisnis, mungkin Mas Raga pernah menemukan hal-hal yang seperti ini. Udah mau sukses, gagal, ditipu orang. Oke. Sukses lagi, bangun bisnis baru lagi. Udah mau nanjak. Nanjak lagi, ditipu orang lagi. Dan itu berkali-kali. Dan itu jadi kayak hobi banget ditipu orang. Ada ya orang hobi ditipu ya. Coba aja. Iya. Coba aja nanti kalau di ini ada nggak nih komen saya sering banget ditipu kayak gitu. Nah itu tandanya ada beban emosi, beban mental yang nyangkut di dalam dirinya. Itu cara paling mudah. Paling mudahnya. Nggak perlu sampai ngeganggu banget. Kalau udah overthinking temperamen itu udah jelas lah. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu yang level-level awal itu hidup yang berulang aja kayak gitu. Iya. Termasuk sering dibully misalnya. Misalnya masa kecilnya dia dibully, itunya dia akan dibully terus gitu. Ketika dia sudah dewasa? Iya, dibully terus. Sampai akhirnya dia ketemu, oke daripada gue dibully mendingan gue membully. Gitu. Makanya akhirnya ada balasan gitu. Iya, ada siklus tadi ya. Tadi ya dari korban jadi pelaku. Jadi pelaku. Betul. Nah, berarti tadi yang kasus yang suka main tangan KDRT, bisa jadi dia di rumah itu sering bisa jadi dapat perlakuan tadi ya, dipukulin dari orang tuanya, bisa jadi dari teman-temannya, bisa jadi dari itu macam, atau dia pernah melihat. Iya. Wah, ini bahaya juga nih kan zaman sosial media sekarang kayak kan gitu. Pernah melihat dan atau juga nggak pernah melihat, nggak, keluarganya baik-baik aja, tetangga sebelah 10 rumah dari itu ada yang KDRT misalnya kayak gitu, itu kedetek sama tubuh kita kayak gitu. Oke. Nah ini kan berarti kita ngomongin bukan hanya tentang ngerubah 1-2 orang kan, berarti kan satu keluarga atau bahkan satu lingkungan gitu. Iya betul. Tapi yang lebih simpel lagi tadi dok, pertanyaan, kalau ibarat kata benang itu udah kusut ya, kelakuan itu apalagi udah mulai menyimpang dan segala macam, mulainya dari mana dok? Mulainya kalau kita selalu bilangnya kayak kupas bawang. Satu yang muncul dulu aja. Makanya tadi kan pas begitu dikasih temanya inner child, wow dalam sekali, oke, nggak apa-apa. muncul dulu gitu kan. Misalnya overthinkingnya apa yang dipikirin kayak gitu. Misalnya overthinking itu banyak orang overthinking itu karena gini,
di sosial media kan sekarang kan hampir semua orang bisa buka TikTok, buka Instagram kan. Ngeliat orang-orang yang anak muda yang udah sukses duluan. Nah, kan gue belum gitu kan. Iya, gue belum, merasa ketinggalan. Yeah. Jadi ngerasa FOMO. Yeah. Itu ngerasa, gue umur sekian belum sukses, belum nikah, belum punya anak, habis gitu belum punya rumah, belum punya mobil. Udah begitu aja. Iya, muter itu terus. Yang bikin overthinking gitu. Itu satu, itu kayak gitu. Yeah. Terus ada juga yang bikin tuh anxiety, kecemasan itu kan. Tadi gue di masa depan kira-kira ini mau ada 2025 mau ada krisis lagi gitu kan. Ini orang-orang udah ngomongin krisis, gue aja ngomongin status masih jomblo-jomblo aja, gitu-gitu, sesuatu yang kayak gitu. Berarti mulai dari sesuatu yang tampak dulu. Yang kelihatan dulu, yang ringan dulu aja, kayak gitu. Tapi itu nggak jadi kayak terapi atau nyelesain masalah yang sementara-sementara aja nggak sih dok? Nah ini kita balik lagi ke ular tadi ya. Si ular tadi ini cocok nih soalnya alurnya oke juga. Gimana? Kita balik lagi ke ular tadi. Jadi zaman dulu orang tua guru-guru kita itu selalu menyarankannya menyimpan, memendam, meredam dan mengendalikan. Kayak gitu. Contohnya menyimpan, biasanya paling nggak nyaman itu ketika kita curhat, kita itu dibilang sabar aja. Nah ini kata kunci nih. Sabar. Udah diubun-ubun ini sabar lagi. Kayak gitu. Gitu kan, itu gak nyaman kan. Akhirnya karena dia adalah figur otoritas, oke, kita redam. Biasanya gitu. Terus begitu diredam, disimpan. Akhirnya ularnya disimpan. Disimpan dalam rumah kan? Di dalam rumah, di dalam lemari. Masih ada gak ularnya? Ya masih dong. Masih. Cuma dia tenang aja. Iya. Ya kan? Terus habis itu meredam. Ya meredam yang tadi. Udah diredam dulu ya. Sabar-sabar dulu ya. Kayak gitu diredam. Sama yang itu. Kamu kurang bersyukur aja. Oke, iya. Sering tuh biasanya itu dijadiin dalil ya. Kayak gitu. Kamu kurang bersyukur aja. Kurang bersyukur apa coba aku? Kayak gitu. Iya. Sama ada satu kalimat yang biasanya yang bikin gak nyaman. Apa itu? Kamu kurang dekat sama Allah misalnya. Kamu kurang beragama, agama kamu kurang kuat kayak gitu. Iman. Ya iman kamu lemah. kuat. Ya kayak gitu. Itu biasanya sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya kayak gitu. Justru yang membuat imannya nggak kuat itu karena dia punya beban banyak kayak gitu. Nah bebannya itu yang perlu dikeluarin supaya imannya jadi kuat. Caranya? Nah ini dulu tuh bentar, satu lagi. Udah nggak sabar nih. Nggak sabar. Gitu ya. Nah. Tadi disimpan, diredam, dikendalikan. Gitu ya, menyimpan, memendam, meredam, mengendalikan. Kayak gitu. Mengendalikan tuh gimana? Jadi ular lagi kobra nih misalnya lagi intens banget marah, tiba-tiba kita datangin pawang gitu kan. Sabar ya kobra gitu kan. Bisa mengendalikan emosi bisa nggak? Bisa. Oke, kalau 1. Iya. Kalau 1000? Nah itu dia. Pasti ada masa-masa ketika meletup. Misalkan katakanlah si pawang itu dia jago banget. Kita sudah terlatih mengendalikan emosi kayak gitu ya. Ada ularnya lagi marah kayak gitu terus kita kendalikan. Pertanyaannya, ada nggak pawang-pawang hebat di dunia ini yang mati gara-gara kepatok sama ularnya sendiri? Kalau dari cerita atau berita sih ada aja. Ada aja. Nah, pertanyaannya kan memang sebenarnya ketika kita kendalikan itu emosinya, ularnya kita kendalikan, masih ada nggak ularnya? Masih sih. Suatu ketika kita lupa kasih makan ularnya, matok juga nggak? Matok juga, artinya ada. Saya sih dia ke trigger lagi tuh. Ke trigger lagi kayak gitu. Yang itu tadi saya bilang kalau 1 oke, kalau 1000 Nah itu langsung bisa meledak kan ya kan. Nah itu gimana tuh dok? Emosi tentang istri, emosi tentang anak, emosi pekerjaan, semuanya. Iya, apalagi kalau misalnya semua itu datang pada saat yang bersamaan. Itu biasanya tuh sulit tuh orang itu untuk tetap stay cool, tenang, mengendalikan diri. Betul. Biasanya ada sesi-sesi meledaknya juga sih. Iya betul. Nah artinya mengendalikan solusi nggak? Enggak juga sih. Enggak juga ya, tapi juga. Bisa lah ya. Bisa, tapi hanya sebagai sementara aja. Sementara aja. Kan kita butuh solusi yang lebih paten kan, yang lebih paten jangka panjang gitu. Oke. Nah, kalau dengan analogi seperti itu paling gampang. Ya, berarti ularnya mau diapain nih paling gampang? Ya harus dikeluarin dari rumah. Dari rumah gitu kan. Dari rumah dikeluarin. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah biasanya kita selalu disuruh sabar tapi nggak pernah diajarin gimana caranya sabar. Iya betul. Sabar aja, tapi
how? Gimana cara sabarnya gitu kan, gak pernah diajarin kan. Cuma pasrah, nerima. Iya. And gak lakukan apa-apa kan. Iya, kayak gitu. Nah, jadi memang jalan yang paling mudah itu adalah dengan mengeluarkan, membuang, melepaskan semua ular-ular itu keluar dari rumah kita. Kayak gitu. Kalau kita analoginya tentang handphone, ya udah uninstall aja semua program-program atau semua kayak foto-foto, ya kan, message-message, video-video yang udah nggak kepake, udah buang aja, kayak gitu, delete aja, uninstall. Sama dari recovery-nya yang itu ya uninstall juga, kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya konsepnya. Konsepnya seperti itu ya. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, kembali kepada realita tadi kita sempat ngobrol ya, bahwa ada kejadian-kejadian di masa lalu kan kejadiannya itu nggak bisa diulang. Contoh dia pernah digebukin orang, itu kan terjadi di masa lalu. Orang tua yang meninggal, itu nggak mungkin. Oke, kamu semangat ya, begini caranya. Orang tua hidup lagi nggak juga dong. Gitu gimana? Jadi yang tadi kan kita lepasin aja bebannya, emosinya tetap sama kayak gitu. Kejadiannya tidak akan pernah berubah karena kita tidak bisa merubah masa lalu kayak gitu. Memorinya tetap ada, tapi emosinya yang kita ubah. Bukan diubah sih, dilepaskan. Jadi kejadian itu ya cuma kejadian aja. Jadi kayak netral gitu ya? Netral. Dinetralin gitu ya? Ya betul, dinetralkan kayak gitu. Nah, caranya, piye caranya kayak gitu. Kalau di buku leluhur dari LOA, yaitu dari bukunya Abraham Hicks namanya apa sih? Ask and it is given. Nah, coba itu buku tentang ngajarin tentang LOA jauh sebelum Rhonda Byrne. Kayak gitu. Nah, itu di sana ada 22 cara. Kayak gitu. Ada 22 cara. Terus habis itu yang cara paling mudah paling sederhana itu adalah dengan cara bermeditasi. Bermeditasi. Ingat ya, meditasi ini bukan berarti kita itu duduk lagi-lagi itu terminologi. Iya, duduk di tepi pantai kayak yoga, posisi tertentu enggak juga ya, enggak harus lah ya. Enggak harus kayak gitu. Ya jadi bermeditasi itu adalah cara paling mudah ya, itu jadi kita itu kan otak lagi bekerja banyak banget, wong kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi seperti itu, lagi panas, lagi ngehang gitu kan, berarti harus diapain? Diademin dulu kali ya. Ya kita itu dulu restart dulu. Oh, di restart gitu, dulu ya. Ya kan kalau lagi ngehang diapain? Iya, di restart. Di restart kan kayak gitu. Nah, cara nge-restartnya salah satunya ya udah diem aja. Gitu. Karena orang selalu gerasa gerusu gitu kan. Solusinya apa? Solusinya selalu gitu kan. Terburu-buru, tergesa-gesa, pengennya ada masalah, dikasih solusinya bisa bekerja saat itu juga masalah selesai. Nah nggak gitu juga ya konsepnya ya? Nggak gitu juga kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya seperti itu kan karena ada emosi menggebu-gebu gitu kan, sehingga semuanya jadi ketutupan kayak gitu. Nah ketika itu emosi-emosi itu di-clearing, diselesaikan, dibuang kayak gitu, kira-kira kita jadi bisa melihat lebih cerah nggak? Iya, lebih clear tuh. Solusi kelihatan nggak? Mulai kayak gitu. Gitu loh, salah satu metodenya itu. Yang saya bilang, yang kenapa meditasi itu paling mudah. Tapi ini juga perlu latihan ya. Perlu latihan, lakukan setiap hari. Udah duduk tenang, kayak gitu, duduk tenang. Caranya adalah kita hanya perhatikan nafas. Mulailah latihan dengan 5 menit. Nggak usah mikirin apa-apa. Gitu. Cara ngelatihnya yang baik adalah ketika jangan pas lagi intens emosi baru meditasi, nggak bakal bisa. Gitu. Dilatih hanya memperhatikan nafas yang masuk, nafas yang keluar, nafas yang masuk, nafas yang keluar, apapun itu, pikiran yang muncul pasti kita nggak bisa cegah. Ya kan? Karena ada juga orang yang tetap overthinking kan? Iya, tetap overthinking. Nggak apa-apa. Biarkan itu terputar di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, tapi kita tetap fokus pada nafas. Fokusnya di nafas itu. Iya, kita nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah berdoa apa-apa, nggak usah minta apa-apa, nggak usah mikir apa-apa, fokus pada nafas aja. Kayak gitu. 5 menit aja latihan. Gitu. Abis itu naik 10 menit, naik 15 menit. Kayak gitu. Nah, di situ saya menemukan ternyata bisa menenangkan banget nih.
kayak gitu. Oke. Dan disarankan sama guru-guru saya tuh kamu latihan tiap hari kayak gitu. Awalnya latihan pagi kayak gitu kan. Yeah. Nah terus baru istri saya bilang, ini kita belajar seperti ini terus habis itu kita pakai aja. Ya, maksudnya kita kan muslim ya, kita kan muslim. Kenapa enggak setiap sholat aja kita seperti itu? Jadi habis sholat berdoa terus habis itu ya udah kita hening, gitu namanya hening ya. Kita hening aja, menyerahkan diri, gitu kan. Nggak usah minta apa-apa kepada Allah, nggak usah, udah kosong aja restart kayak gitu, terkoneksi. Nah itu, ternyata, kalau tadi kita disuruh sehari sekali doang, nah ini kita lakukan sehari 5 kali, keren banget gitu. Nah, ketika tiba-tiba intense emotion muncul, kita bisa dengan mudah clearingnya. Gitu. Karena sudah terbiasa tadi ya? Karena sudah terbiasa. Berarti ini seperti habit yang dibangun ya? Iya, kayak gitu. Tadi kalau dari cerita Dokter Pandu itu menarik banget ya, karena kalau tadi kan diceritain bahwa sebenarnya goalnya itu apa sih dari meditasi itu tenang ya? Tenang itu kan, dan itu yang jadi barang mahal sih sekarang itu. Nah, dengan hiruk pikuk sosial media gitu kan, abundance-nya informasi dan segala macam, ilmu tenang itu tuh ilmu mahal nih. Dan ketika kita tenang, kita terkoneksi. Ketika kita tenang, kita terkoneksi. Iya, terkoneksi dengan Tuhan maksudnya. Oke. Kayak gitu. Makanya kan kalau tirakat itu kan, maksudnya kalau tirakat zaman dulu ya, ulama-ulama zaman dulu tuh kan sampai ke goa-goa kayak gitu. Itu sebenarnya Gunung Kawi misalnya. Iya, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk connection kayak gitu. Tujuannya adalah untuk itu. Oke. Kalau kita kan nggak mungkin dong. Iya, kita nanti naik gunung ke gua ntar dikira klinik nih. Kayak gitu. Kan dibuat konten. Nah, itu cara termudah. Kalau cara yang sebelum cara yang lain nih, saya ada hal yang menarik nih yang bisa kita angkat dari Dokter Pandu nih. Dokter Pandu juga aktif di Bicara Project. Iya. Nah, itu bisa diceritain tentang Bicara Project dan bagaimana pengalamannya tadi. Ya di lapangan itu menterapi orang-orang yang kena atau teman-teman yang kena tadi tantrum, depresi, anxiety, inner child dan seterusnya. Boleh diceritain? Ya boleh. Dilanjutin dulu ini ya, karena ini nanti langsung menjawab pertanyaan Mas Rangga. Kayak gitu. Cara yang permudah pertama. Cara yang kedua adalah dengan hipnoterapi. Oh, hipnoterapi ya. Hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu ada namanya terapi menggunakan hipnosis. Jadi kita kalau hipnoterapi itu jadi ada yang nama tekniknya adalah edge regression. Jadi kita tarik ke belakang. Jadi misalnya kenapa saya dibully terus? Maaf dong, posisi lagi apa tadi accelerate? Edge regression. Jadi edge regression. Kita carilah tuh inner child-nya katanya gitu kan. Iya. Ditelusuri berarti ya. Ditelusuri tuh dari dari pertama kali kita terkena hal tersebut. Nah, terkena trauma itu. Itu. Nah, itu dari kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar, terus habis itu kita kirim ke masa lalu. Kayak gitu. Nah, di situ kita baru beri sugesti untuk terapi. Kayak gitu. Nah, itu cukup banyak membantu kayak gitu ya, cukup banyak membantu juga. Itu dari hipnoterapi. Nah, berjalannya waktu saya bertemu beberapa macam modalitas yang bisa membantu untuk melepaskan trauma. Salah satunya yang paling berkontribusi dalam hidup saya namanya DOATRT. DOATRT. DOATRT ini singkatannya, bukan doa pray ya, bukan ya. DOA itu Divine Oracular Assistant. TRT itu Tension Releasing Techniques. Tekniknya kayak gitu. Nah, DOATRT ini ditemukan oleh teman saya, mentor saya, mentor saya, namanya Coach Reo. Itu luar biasa sekali. Ini saya DOATRT ini banyak bantu saya banget kayak gitu. Coach Reo ini dia adalah seorang yang udah belajar kemana-mana. Ya bahkan ketemu sama siapa tadi? Dia ikut NLP juga, ikut Neurosemantics juga, Meta NLP, ketemu Anthony Robbins juga. Udah sampai keliling dunia. Tapi nggak baik-baik, gitu. Cuma akhirnya daripada seperti itu, gue ambil semua intisarinya. Intisari dari intisari dari NLP, intisari dari hipnosis, intisari dari Anthony Robbins, intisari itu semua sari-sarinya di itu sampai access consciousness diambil sama dia. Terus habis itu diracik lah, menemukan tiba-tiba jadilah di DOATRT itu. Kayak gitu. Nah, itu cara yang paling efektif adalah dengan cara
hanya dengan tarikan dan hembusan nafas waktu itu emosi bisa terilis dengan sangat mudah. Jadi ngatur napas tadi ya? Iya, tapi yang mana yang dilepaskan kayak gitu kan? Iya. Inhale, exhale gitu ya. Inhale, exhale, inhale. Saya pernah dengar itu juga. Nah, terus apa bedanya sama inhale, exhale biasa? Kita kan tiap hari. Iya, napas juga kan ya? Napas juga kan? Napas juga. Nah, kita cari yang mana kunci. Kita dikasih kuncinya. Iya. Sekarang kita cari gemboknya. Kita dikasih kuncinya, kita cari gemboknya. Iya, nah itu sistem DOA TRT namanya. Oke. Menarik ya. Karena sebenarnya ini ilmu ini sebenarnya mahal ya. Karena kan kalau kita belajar secara profesional juga ya nggak mudah ya ketemu sama mentor-mentor yang bisa ngajarin kayak begitu. Nah, boleh diceritain lagi part tentang tadi bicara project dan gimana aplikasi di lapangan ketemu dengan berbagai macam kasus-kasus siswa. Oke. Kalau bicara maksudnya kita bicara itu kan terdiri dari bicara project itu terdiri dari saya sendiri pribadi, terus ada istri saya, itu kita berdua seorang praktisi praktisi neurolinguistic program. Kita juga ambil sertifikasi coach kayak gitu. Terus habis itu ada tim dari psikolog gitu. Ada tim dari psikolog, kita punya psikolog klinis, kita punya psikolog pendidikan kayak gitu. Dan kita menerima klien itu dari yang konvensional, dari hanya sekedar curhat curhatnya itu bisa juga by WA, bisa by phone, bisa by video call kayak gitu, itu kita terima itu dan konselor-konselor yang akan menangani. Terus kalau misalnya ada terapi, bisa psikoterapi juga bisa kayak gitu, atau dengan pelepasan beban emosi dengan coaching, dengan metode access consciousness itu juga kita bisa lakukan itu kayak gitu. Nah, selain itu bicara project juga mengadakan pendampingan ke sekolah-sekolah, mengadakan bermaksud untuk empowering. Empowering itu misalnya kayak dia tidak bisa menemukan potensinya, nah kita bantu untuk temukan potensinya kayak gitu. Bisa juga ya? Bisa juga kayak gitu. Atau misalnya kayak bingung milih jurusan kuliah kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa ya. Nah, terus kayak dan juga pendampingan klinis, misalnya dia nggak pede, dia suka setiap kali ujian anxiety kayak gitu, terus overthinking, apalagi anak-anak SMP SMA sekarang kan udah banyak pacaran patah hati, gagal move on kayak gitu-gitu. Kita juga bisa lakukan pendampingan itu kayak gitu. Yang paling sering dok ditemuin di sekolah ya berarti kebanyakan itu kasus apa tuh yang paling sering berulang? Biasanya banyak kecemasan ya, anxiety itu paling umum banget. Kayaknya anxiety. Gen Z juga sekarang itu ya problematiknya itu anxiety itu. Anxiety bisa kebanyakan juga karena banyak pengharapan dari orang tua kayak gitu ya. Terus habis itu kamu udah disekolahin mahal-mahal misalnya kayak gitu. Harus jadi orang. Jadi orang. Nah, sekarang apa gitu? Harus jadi orang. Itu kebanyakan. Oke. Gitu ya. Jadi di sini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya tuh tadi ya trauma, depresi, anxiety, overthinking, bahkan inner child dan segala macam itu bukan harga mati dok ya. Bukan. Artinya itu bukan kayak sebuah kejadian terus itu nasib. Given taken nggak bisa diapa-apain, nggak juga kan? Ternyata masih ada loh kalau ibarat kata kamu masih mau berubah, mau belajar dan segala macam tadi ya jelasin ada cara-caranya tadi step-stepnya gitu kan. Meditasi, kemudian tadi apa hipnoterapi ada DRT, ada juga namanya access bars juga, itu paling simple juga access bars. Boleh di spelling sedikit. Access bars itu adalah sentuhan di 32 titik di kepala yang ternyata setelah diteliti itu bisa menguninstall, bisa melepaskan energi-energi yang tersimpan sampai molekuler. Jadi sebenarnya trauma-trauma itu tersimpannya bukan di otak. Bukan di otak ya? Bukan, tapi di badan, di sel. Oh, di seluruh badan itu juga ada nih. Makanya kan kadang-kadang kalau misalnya anxiety tiba-tiba GERD naik. Itu kan bukan di pikiran kan? Di sini, tapi di tubuh. Iya, di lambung gitu kan, di perut. Ada yang kalau lagi stres kayak gitu gatal-gatal, rambut rontok kayak gitu-gitu. Wah, ternyata yang bisa berakibat ke fisik juga ya. Sariawan kayak gitu, sakit pinggang, sakit punggung, pundak kayak gitu-gitu. Nah, buat teman-teman tuh, pakai kalau sekarang tuh ada istilah namanya remaja jompo tuh. Iya. Remaja jompo. Jadi
sakit-sakit badan, pegel-pegel dan sebagainya. Setelah diteliti tuh pas dicek nggak ada penyakitnya. Semua itu bermula ternyata itu dari emosi gitu kan, dari pikiran dan segala macam. Nah, terakhir nih, Dok, coba bisa nggak diberikan kayak last statement buat generasi muda ini, khususnya Gen Z gitu kan, Gen Alpha dan segala macam, supaya tadi mereka itu bisa jadi generasi yang lebih produktif, bisa melampaui inner child, trauma, depresi dari yang ada di mereka. Silakan. Iya, sebenarnya gampangnya gini. Ini nggak cuma buat Gen Z ya, ini general kayak gitu. Ya kebetulan aja Gen Z banyak yang katanya strawberry kayak gitu ya. Sebenarnya gini, intinya adalah Allah itu menciptakan manusia itu udah sempurna. Oke. Ya, betul ya. Ya, betul. Allah itu menciptakan, nggak ada tuh Allah bilang kamu Gen Z, kamu nggak Gen Gen Z. Nggak ada kayak gitu. Yang menciptakannya manusia kayak gitu ya. Manusia itu udah pasti sempurna, dan ketika dilahirkan sempurna gitu. Yang bikin gak sempurna adalah ya lecet-lecetnya kita setelah hidup gitu kan. Iya, betul. Ya kan. Nah, intinya kalau misalnya kamu ingin jadi sesuatu sesuatu yang bisa produktif, yang bisa jadi generasi yang katanya generasi emas kayak gitu, gampang. Jadilah diri sendiri. Oke. Awalnya dari situ ya? Iya, jadilah diri sendiri. Ya, saat ini kan kamu adalah versi kamu dengan instalasi program-program macam-macam kayak gitu. Ketika kamu udah jadi diri sendiri, kamu bisa jadi apa aja. Oke, so bukan cuma be yourself. Saya punya terminologi yang cukup baik nih. Be the best version of yourself. Yes, itu betul. Itu dia. Nah, ini kayak kita pengen banget ya. Bahkan kalau bisa kita ngebuka sesi konsultasi nih. Tapi waktunya belum memungkinkan. Jadi nanti teman-teman yang Rastin mau ngobrol terus ya. Iya, nanti buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan atau punya personal problem segala macam, nanti bisa kepoin akunnya Bicaras Project ya. Nanti kita sematkan di bawah ya. Nanti teman-teman boleh tanya-tanya ya. Boleh tanya-tanya, mungkin boleh curhat-curhat. Silakan. Nah, nanti kalau misalnya mungkin butuh assessment, butuh pendampingan atau butuh pertolongan juga bisa dibantu ya, Dok ya. Itu kan bisa berawal dari curhat, nanti mungkin tim bicara maksudnya tim konselornya akan arahkan, misalnya emang cuma ya udah kamu curhat aja gitu, dan setelah curhat beres ya udah gitu kan. Kadang-kadang habis curhat lagi. Nah, ini akan terbaca pola. Ketika sudah mulai terbaca pola, maka tim konselornya bicara itu pasti akan mengarahkan kayak gitu. Oke, siap. Gitu. So, sekali lagi be the best version of yourself. Thank you sekali lagi Dr. Pandu atas waktunya udah mampir ke podcast kita. Ya, buat teman-teman ya, insyaallah mudah-mudahan jadi insight yang menarik ya. Karena isu tentang mental health dan segala macam itu emang rasa-rasanya udah nggak ada habis-habis ya, jadi pembahasan, dan itu sempat banyak viral di sosial media. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita sajikan. Nanti teman-teman sekali lagi boleh silaturahmi ya ke akunnya Bicaras Project, nanti kita sematkan di deskripsi di bawah. Thank you so much dan salam Leadership Talks. Thank you, Mas Pandu ya. Thank you.